Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini Pak Bas ketemu kembali bersama anak-anak dalam rangka belajar daring. Kebetulan pagi ini Pak Bas akan menyampaikan mata pelajaran akhlak khusus untuk kelas 6 putra, meneruskan pelajaran akhlak pada pertemuan yang pertama. Baiklah anak-anakku sekalian, dimanapun anak-anak berada, sebelum pelajaran akhlak kita mulai, mari kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan nanti menjadi ilmu yang barokah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian, dimanapun anak-anak berada, kita lanjutkan pelajaran akhlak, membahas tentang qisasun tatbiqiyatun. Jadi kisah-kisah yang nyata, bukan kisah-kisah yang fiktif. Kebetulan untuk pertemuan pertama kita membahas tentang bagaimana taatnya seorang anak kepada seorang ayahnya, yakni Nabiullah Ismail alaihissalam kepada ayahnya yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Baiklah anak-anak, untuk melanjutkan akhlak ini, Saman buka halaman 23 nomor 9, lanjutan dari pertemuan pertama, mulai dari lafaz fasora'ahu ala jabinihi wa wada'a as-sikina ala khalqihi. Langsung Pak Bas mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Fasora'ahu ala jabinihi wa wada'a as-sikina ala khalqihi walakin lam tu'athir fihi biqudratillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Fasoro'a mongko ngrubuhake sapa Nabi Ibrahim. Fasoro'a mongko ngrubuhake sapa Nabi Ibrahim hu ing Nabi Ismail. Hu ing Nabi Ismail ala jabinihi ing ngatasé pilingane Nabi Ismail. Berarti ketika Nabi Ismail akan disembelih oleh ayahnya, maka Nabi Ismail direbahkan. Pasti sampai seringkali melihat ketika ada seekor kambing disembelih, pasti direbahkan, terus kelihatan tenggorokannya miring. Nah, seperti itu maksudnya fasora'ahu ala jabinihi. Wa wadu'a lan nyeleh sapa Ibrahim, wa wadu'a lan nyeleh sapa Ibrahim as-sikina ing pedang. Mana aslinya adalah pisau, masak pisau untuk menyembelih kambing. Saya ganti dengan makna pedang. As-sikina ing pedang. Ndeleh-ndeleh ala khalqihi ing ngatasé goroane Nabi Ismail. Ala khalqihi ing ngatasé goroane Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail direbahkan oleh ayahnya dan pedang sudah terletak di goroan tenggorokannya Nabi Ismail, apa yang terjadi anak-anak? Walakin lam tu'asir, lan tetapene ora bisa nglabeti apa asikin. Walakin lam tu'asir, lan tetapene ora bisa nglabeti apa asikin fihi ing dalem khalqihi. Berarti pedangnya ora mempan ketika pedang itu sudah berada di tenggorokan Nabi Ismail.
bi qudratillahi ta'ala, sebab kekuasaane Allah Ta'ala. Bi qudratillahi ta'ala, sebab kekuasaane Allah Ta'ala. Bi qudratillahi ta'ala, sebab kekuasaane Allah Ta'ala. Wafada, wafada lan nebus, wafada lan nebus hu ing Ismail, wafada lan nebus hu ing Ismail sapa Allahu Gusti Allah, nebus bikabshin kelawan wedhus gibas, bikabshin kelawan wedhus gibas minal jannati kang saking swarga. Ketika Nabi Ismail disembelih oleh Nabi Ibrahim, dan tidak akan terjadi penyembelihan karena itu semuanya adalah kehendak Allah, akhirnya Nabi Ismail diganti oleh Allah dengan seekor domba, seekor wedhus gibas domba dari surga. Dan peristiwa ini anak-anak itu selalu kita ingat setiap tahun sekali, pasti kita rayakan setiap tahun sekali, karena adalah sebuah peristiwa yang sangat bersejarah tentang Islam secara keseluruhan. Artinya apa anak-anak? Setiap kejadian yang menimpa pada Nabi kita, setiap peristiwa yang menimpa pada Nabi kita, seperti peristiwanya Nabi Nuh, bagaimana ketika beliau Nabi Nuh itu mengajak para manusia untuk mengikuti agama Allah, hampir Nabi Nuh itu 950 tahun anak-anak menyebarkan agama Islamnya Allah, agamanya Allah. Tapi apa yang terjadi? Sangat sedikit yang mengikuti ajaran Nabi Nuh. Akhirnya apa anak-anak? Yang terjadi adalah banjir bandang seluruh dunia. Nah, itu namanya sebuah peristiwa yang harus kita teladani, bahwa bagaimana seorang nabi itu sangat sabar sekali, termasuk peristiwanya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Ini harus kita contoh ketaatan seorang anak kepada seorang ayah dan kesabaran seorang ayah terhadap ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadabaha mongko nyembelih sapa Nabi Ibrahim, fadabaha mongko nyembelih sapa Nabi Ibrahim hu ing Ismail. Nas nggurine faile ngguri. Fadabaha mongko nyembelih hu ing Ismail, fadabaha mongko nyembelih hu ing Ismail sapa sayyiduna Gusti kita Ibrahimu, rupae Nabi Ibrahim. Fadabaha mongko nyembelih hu ing kabes. Tak ulangi lagi supaya enggak keliru maknanya. Fadabaha mongko nyembelih hu ing kabes ing domba sapa sayyiduna Gusti kita Ibrahimu, Nabi Ibrahim. Akhirnya yang disembelih Nabi Ibrahim bukan Nabi Ismail, akan tetapi sebuah domba yang diturunkan Allah dari surga. Itu yang disembelih oleh Nabi Ibrahim. Jadilah sebuah peristiwa yang namanya Idul Adha, atau yang kita kenal dengan Raya Kurban, setiap tahun sekali, tepatnya pada bulan Dzulhijjah. Anak-anakku sekalian, sebelum kita tambah makna yang selanjutnya, alangkah kita selalu mencontoh, mensuri toladani apa yang diperbuat, apa yang selalu dilakukan oleh orang-orang yang berilmu, orang-orang yang alim. Karena pada masa kita itu masa-masa ketika kita tidak menangi yang namanya Nabi, karena Nabi kita itu adalah Nabi Muhammad, Nabi akhirul zaman, Nabi yang terakhir. Kita ini meneruskan ajaran-ajaran Nabi Muhammad tidak melalui Nabi Muhammad langsung, akan tapi melalui para ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Anak-anakku sekalian, masa ini adalah di mana masa yang sangat
luar biasa. Kita tahu di negara kita ini Indonesia, makin hari perilaku manusia itu semakin hari semakin menurun, akhlaknya semakin menurun. Kenapa? Karena mereka sudah mulai menjauhi dari ajaran-ajaran yang dibawa oleh para ulama. Perilaku itu anak-anak tidak serta-merta ada pada diri kita, tapi harus dimulai dengan proses yang sangat panjang. Misalkan sampean belajar ilmu yang ada di madrasah ini, di MI Bahrul Ulum. Madrasah ini banyak materi-materi pelajaran yang bernuansa agama. Setiap ilmu itu nanti anak-anak itu akan bermuara kepada perilaku al-akhlakul karimah. Bagaimana kita beribadah dengan baik, bagaimana kita beribadah agar supaya ibadah kita diterima oleh Allah, itu harus didasari dengan ilmu anak-anak. Saya teringat pada sebuah syair, sama perhatikan, bisa sama catat seperti pelajaran imla, jadi saya dikte lewat syuting ini atau lewat daring ini. Begini bunyinya: wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu martudatun la tuqbalu fa'alimun bi ilmihi lan ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Tak mana nih anak-anak, semuanya supaya tahu artinya apa itu dua syair itu. Fakulluman mongko utawi saben-saben wong bighairi ilmin kelawan tanpa ilmu. Fakulluman mongko utawi saben-saben wong bighairi ilmin kelawan tanpa ilmu iku yakmalu beramal berbuat sapa man akmaluhu utawi pira-pira perbuatane man akmaluhu utawi pira-pira amale man iku mardudatun ora diterima ditolak, iku mardudatun ditolak, la tuqbalu tegese ora diterima apa akmaluhu. Setiap orang beramal tapi tidak didasari dengan ilmu, tidak punya ilmu pengetahuan, maka kata Allah amalnya tidak diterima. Misalkan sholat, sampai tidak tahu caranya sholat, maka sholat sampai nggak sah. Karena di dalam sholat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, termasuk suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil. Fa'alimun mongko utawi wong kang duwe ilmu, bi ilmihi kelawan ilmune alim, bi ilmihi kelawan ilmune alim iku lam yakmalan orang ngamal temen sopo alim. Ada nunnya taukid, nun taukid khafifah, iku lam yakmalan orang ngamal temen sopo alim mu'adzabun iku disiksa, mu'adzabun iku disiksa min qabli ubadil wasan saking sadurunge poro-poro hamba penyembah berhala. Artinya ketika orang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka dia nanti akan disiksa sebelum orang-orang penyembah berhala. Bayangkan pedihnya, orang yang berilmu tapi gak tahu ngamal, dia disiksa nanti sebelum orang-orang penyembah berhala. Sebaliknya, orang beramal tapi tidak punya ilmu, maka amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sampean harus punya ilmu juga diamalkan, karena muara dari segala ilmu adalah al-akhlakul karimah. Akhlak anak-anak itu ibarat pondasi. Sebuah bangunan, akhlak itu ibarat pondasi. Kalau pondasinya bangunan itu kuat, terdiri dari beberapa besi yang kuat, semennya kuat, pasirnya kualitasnya baik,
maka terbentuklah pondasi yang sangat kuat. Sehingga kita pondasinya kuat anak-anak, maka ketika bangunan itu di tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 sampai tingkat 7, bangunan itu tidak akan ambruk, tidak bisa ambruk karena pondasinya kuat. Sama juga begitu, kalau sampan sejak kecil sudah mempunyai akhlak yang karimah, maka ketika sampan nanti dewasa, sampai yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh lingkungan, tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin, ibarat bangunan, tidak mudah ambruk, tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan. Itu namanya sampan punya pondasi yang sangat kuat. Makanya itu anak-anak, tetap kita itu belajar terus supaya tahu, nanti kita tahu bahwa inti daripada kita mencari ilmu adalah untuk mempunyai akhlak yang karimah. Nabi pernah berkata, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi, saya itu hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bayangkan, makanya ketika sebelum Nabi lahir, dulu zamannya adalah zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu bukan zaman yang orang-orang tidak pinter, bukan, orangnya cerdas-cerdas. Ada suatu cerita itu di pasar Ukat namanya kalau nggak salah anak-anak, itu tempatnya orang beradu syair, bikin syair di rumah, langsung diadu di pasar Ukat itu. Sama bayangkan, merangkai sebuah syair itu butuh ilmu yang banyak anak-anak. Berarti orang-orang Arab dahulu sebelum Nabi lahir itu zamannya adalah zaman yang sangat cerdas, bukan zaman bodoh-bodoh. Di situ maksudnya adalah akhlaknya rusak, akhlaknya hancur. Akhirnya Nabi itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Zamannya maju sekali. Sama ingat zaman Nabi Sulaiman, sudah ada rumah kaca, sudah ada berlian yang seperti Pak Bas pakai ini. Itu zamannya sangat maju sekali. Sudah ada api, tidak batu ditutui akhirnya keluar percikan jadi api, tidak, sudah ada tenun, sudah ada, Nabi aja udah pakai pakaian yang terbuat dari tenun, sudah ada, sangat maju sekali. Tapi akhlaknya rusak. Makanya Nabi pernah berkata, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak. Karena manusia pada sesungguhnya adalah khalifatun fil ardi, sebagai penyelamat alam, sebagai penyelamat dunia. Ilmu anak-anak kalau tidak didasari dengan akhlak, ilmu itu akan bersifat merusak. Sampan mempunyai ilmu untuk membuat sebuah bom, contohnya. Kalau sampai tidak mempunyai akhlak yang mulia, maka bom yang sampai ciptakan itu akan mengarah kepada kehancuran, untuk menghancurkan orang, untuk menghancurkan sebuah negara. Nah, itu contoh, sebuah contoh kecil. Sampai ahli membuat pisau yang tajam. Kalau sama nggak punya ilmu, nggak punya akhlak, maka pisau ini akan untuk melukai orang. Nah, ini berarti ilmu itu sangat berbahaya sekali anak-anak kalau tidak didasari dengan akhlak yang mulia. Begitu anak-anak kira-kira. Terusan nih, makna ini mana? Fangdur ayyuhal waladu al mahbubu. Fangdur, mongko ningalono sapa sira, angen-angen sapa sira. Fangdur mongko angen-angen sapa sira. Fangdur mongko angen-angen sapa sira ayyuhal waladu, he eling-eling anak lanang. Al mahbubu kang den cintai. Fangdur mongko angen-angen sapa sira ayyuhal waladu, he an eling-eling anak lanang. Al mahbubu kang den cintai. Berarti sampean kabeh itu adalah anak-anak laki-laki yang Pak Bas cintai. Makanya ketika belajarnya nggak tekun, Pak Bas ingatkan. Sampean nggak hafal pelajaran, Pak Bas jewer Pak Bas ingatkan. Pak Bas mengingatkan sampean, itu adalah bentuk cinta Pak Bas nengane sampean semua. Terusane aku mau, kaifa birru sayyidina Ismail wasabruhu. Kaifa iku hale kaya apa?
Kaifa iku khali kaya apa biru sayyidina utawi oleh bagusi Gusti kita. Kaifa iku khali kaya apa biru sayyidina utawi oleh bagusi Gusti kita. Ismaila rupane Nabi Ismail, wa sabruhu lan kesabarane Nabi Ismail, wa sabruhu lan kesabaran Nabi Ismail. Kaifa iku khali kaya apa biru sayyidina utawi oleh bagusi Gusti kita. Ismaila rupane Nabi Ismail, wa sabruhu lan sabare Nabi Ismail. Wa kaifa lan iku khali kaya apa, wa kaifa lan iku khali kaya apa imtisalu sayyidina utawi manute Gusti kita. Imtisalu sayyidina utawi manute Gusti kita. Ibrahima rupane Nabi Ibrahim li amri rabbihi maring perintahe pangerane Ibrahim. Li amri rabbihi maring perintahe pangerane Nabi Ibrahim. Wa kaifalan iku khali kaya apa imtithalu sayyidina utawi manute nurute Gusti kita. Ibrahima rupane Nabi Ibrahim manut-manut li amri rabbihi maring perintahe pangerane Ibrahim. Wasabatuhulan teguwe Ibrahim, wasabatuhulan teguwe Ibrahim, wasabatuhulan teguwe Ibrahim fi hadal balai ing dalam iki-iki musibah, fi hadal balai ing dalam iki-iki belai musibah, fi hadal balai ing dalam iki-iki musibah al mubini kang pertelo, fi hadal balai ing dalam iki-iki musibah al mubini kang pertelo. Anak-anakku sekalian, setiap manusia itu pasti akan menerima sebuah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu. Makanya la tahzan wa la takhaf innallaha ma'ana. Setiap kehidupan itu pasti ada ujian. Sampai pengen naik, misalkan pengen lulus di MI ini, pasti ada yang namanya ujian. Setiap kehidupan itu pasti ada ujiannya untuk meningkatkan kualitas hambanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk Nabi Ibrahim ini mendapat ujian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Nabi Ibrahim semakin derajatnya semakin tinggi. Maka Nabi Ibrahim termasuk ulul azmi dalam pelajaran tauhid, termasuk ulul azmi. Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Muhammad, itu termasuk ulul azmi, nabi-nabi yang sangat spesial. Karena ujian-ujian yang diterima oleh nabi yang termaktub di dalam ulul azmi itu adalah ujian-ujian yang luar biasa. Makanya Allah memberikan gelar ulul azmi kepada Nabi Ibrahim sampai dengan Nabi Muhammad, karena ujian-ujian yang diterima oleh Allah itu selalu ditaatinya, selalu dilaksanakan dengan sangat taat, sangat patuh. Nah, kita ini sebagai manusia juga begitu. Berarti ketika ada ujian seperti pandemi ini, kita jalani aja dengan kesabaran. Kita nggak bisa belajar secara langsung dengan daring, kita jalani aja sebagai ujian. Pasti nanti kita temukan hikmah-hikmah dari kejadian-kejadian yang kita alami saat ini. Sabar, tawakal itu menjadi kunci kita tetap menjadi manusia-manusia yang dekat, semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Allah. Nah, itu seperti itu. Pasti ada hikmahnya di balik ini semua. Nomor 2, kana Sayyiduna Aliyun Zainul Abidina radhiyallahu anhu. Anak-anakku sekalian, untuk nomor 3, kana Sayyiduna Aliyun Zainul Abidin, insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang ketiga. Itu saja anak-anakku sekalian yang berada dimanapun Anda berada. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.